Ma'ruf Amin sebagai representasi umat muslim di Indonesia juga sebenarnya memberi manfaat besar bagi keterpilihan Jokowi di periode kedua. Angka itu bahkan melebihi Vladimir Putin, Kim Jong-un, dan Xi Jinping. Mungkin Jokowi akan menjadi pemimpin pertama dalam sejarah dengan tingkat kepercayaan melebihi angka 80%. Maka jangan heran, cawe-cawe Jokowi kepada Prabowo di hari-hari terakhirnya masih menghantui terutama soal postur kabinet. Seminggu belakangan ini ada fenomena menarik di pinggir jalanan kota Jakarta. Bukan soal spanduk calon gubernur, bukan pula soal spanduk iklan produk baru, bukan pula soal spanduk artis atau event yang akan diselenggarakan di kota Jakarta. Tetapi sepanjang jalan protokol di Jakarta dan kota-kota lainnya, terbentang baliho ucapan terima kasih Jokowi. Mulai dari trotoar, pinggir jalan, hingga halte-halte turut mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Bahkan pohon-pohon juga ikut dipaku untuk mengucapkan terima kasih. Spanduk-spanduk ini bahkan tersebar hingga pelosok negeri. Kabarnya, Nusa Tenggara Timur pun ikut menyuarakan ucapan yang sama dari pinggiran jalan raya. Saya bukannya tidak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi juga. Biar bagaimanapun, Jokowi adalah presiden yang banyak membangun daerah Indonesia, terutama daerah tertinggal di Indonesia lewat infrastrukturnya yang jor-joran. Daerah saya khususnya di kawasan Danau Toba. Masyarakat di sana sangat merasakan pembangunan yang nyata dan berdampak positif bagi citra, mobilisasi, dan perekonomian rakyat Toba dan sekitarnya. Ada bandara baru, ada jalan raya baru, ada jalan tol baru, dan ada sarana pendidikan dan kesehatan yang baru. Itu memang perlu saya apresiasi. Tapi, bukankah pemerintah memang tugasnya untuk membangun negaranya dan mereka digaji bekerja untuk itu? Bukankah gaji itu sudah cukup sebagai rasa terima kasih dari rakyat kepada pemerintah? Lalu mengapa butuh pengakuan lagi? Kok dibalik-balik? Maka rasanya ada yang menggelitik dalam hati saya. Bukankah tingkat kepuasan rakyat kepada Jokowi itu 86,5% dari lembaga-lembaga survei? Lalu untuk apa ada gerakan ucapan terima kasih yang terorganisir ini? Jika ada gerakan ucapan terima kasih secara masif, bukankah itu artinya tingkat kepercayaan yang dibangun oleh lembaga survei itu semua palsu? Bukan hanya spanduk, media-media besar Indonesia juga serentak memuat pencapaian Jokowi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi. Belakangan semua media televisi swasta dan nasional kompak menarasikan hal yang baik-baik saja tentang Jokowi, juga dengan media online-nya masing-masing. Seolah-olah terlihat wah dan organik, tapi gerakan ini terlalu mudah untuk dicurigai. Ada gerakan buzzer di media sosial juga memberi konten yang sama dengan tagar terima kasih Jokowi. Banyak akun anonim yang digerakkan dan dibayar hanya untuk mendapatkan pengakuan dan validasi bahwa Jokowi benar-benar sesuci dan selayak itu untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Gerakan ini memvalidasi berita di Tempo kemarin pada beberapa hari yang lalu, termasuk bocor alus Tempo yang menyatakan bahwa ada instruksi dari Menkominfo kepada pemilik media untuk memuat pencapaian Jokowi sebagai bentuk ucapan dan rasa terima kasih. Tentu semua dibayar sesuai red card yang diajukan oleh masing-masing media, buzzer, dan organ relawan yang ikut mencetak baliho di jalan-jalan protokol. Projo, pasukannya Menkominfo Budi Ari sepertinya mendapat bagian terbesar dalam proyek besar ucapan terima kasih kepada Jokowi ini. Tapi yang mau saya sampaikan begini, bayangkan bagaimana palsunya laporan-laporan lembaga survei demi memoles citra dan wajah Jokowi hingga menjadi pemimpin dengan tingkat kepercayaan tertinggi di dunia. Angka itu bahkan melebihi Vladimir Putin, Kim Jong-un, dan Xi Jinping. Mungkin Jokowi akan menjadi pemimpin pertama dalam sejarah dengan tingkat kepercayaan melebihi angka 80%. Walaupun sebenarnya saya bingung indikator apa yang membuat Jokowi bisa membuat angka itu sangat besar. Soal ekonomi, biasa saja.
Soal diplomasi di luar negeri, apalagi ini. Soal demokrasi, omon-omon. Soal pemberantasan korupsi, malah makin parah dengan banyaknya menteri dan pejabat-pejabat korup di negeri ini. Tapi, dengan kepercayaan sebesar itu, masih harus dipoles lagi dengan mengemis ucapan terima kasih kepada rakyatnya dengan memakai uang rakyat. Ini sungguh benar-benar tidak masuk akal. Yang lebih miris, ucapan terima kasih itu hanya diucapkan kepada Jokowi seorang tanpa Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Maruf Amin. Padahal, biar bagaimanapun Maruf Amin dipilih Jokowi sebagai calon Wakil Presiden tahun 2019 adalah karena pertimbangan suara umat Muslim. Maruf Amin sebagai representasi umat Muslim di Indonesia juga sebenarnya memberi manfaat besar bagi keterpilihan Jokowi di periode kedua. Ini bagai habis manis sepah dibuang. Mungkin para buzzer dan relawan juga lupa tentang peran Maruf Amin selama ini. Tapi saya berusaha sedikit mewajarkan, karena Maruf Amin hampir tidak terlihat sebagai wakil presiden selama ini. Beliau hanya muncul sekali sebulan saja. Itu pun hanya jika Jokowi berhalangan atau acara itu tidak terlalu penting-penting amat bagi masa depan politik Jokowi. Mungkin fenomena itulah yang akan terjadi kepada Gibran nantinya. Tidak dianggap apa-apa walaupun ada di samping Prabowo. Peran sebagai pemain pengganti hanya mengharapkan pemain utama sakit atau memberi tugas atau mandat tertentu saja. Puji-pujian demi menutupi wajah palsu dan perilaku korup, nepotisme dan merongrong segala bentuk hukum dan undang-undang ini adalah bentuk dari rasa post-power syndrome-nya Jokowi menjelang lengser pada hari Minggu mendatang. Rasa cemas yang datang menghantui, rasa takut yang membayangi hingga perubahan perilaku yang tidak terduga. Maka jangan heran, cawe-cawe Jokowi kepada Prabowo di hari-hari terakhirnya masih menghantui, terutama soal postur kabinet. Titipan-titipan dari Jokowi untuk Prabowo di kabinet juga bentuk dari upaya pengakuan bahwa kinerja kabinet Jokowi seolah-olah baik keseluruhan agar proses keberlanjutan itu bisa diterima oleh rakyat. Tapi percayalah, ucapan terima kasih ini tidak akan lama trending di udara atau jagat maya Indonesia. Dia hanya akan bertahan beberapa jam saja, lalu sehabis itu mengulang lagi dari nol untuk pengakuan yang sama sampai masa berkuasa benar-benar selesai. Media-media besar juga tidak akan mengurusi Jokowi lagi sebab mataharinya sekarang ada pada Prabowo, bukan pada Jokowi lagi. Bahkan dari sekarang ucapan terima kasih itu tenggelam dengan tontonan dari Kartanegara dan pembekalan para calon menteri dari Hambalang. Pak Jokowi, istirahatlah dengan tenang dan damai. Soal ucapan terima kasih, harusnya ucapan itu datang dari hati, bukan dari intimidasi. Bila angka kepuasan 86,5% benar-benar nyata, seharusnya rakyat bukan sekedar berterima kasih, tetapi menangisi kepergian Anda dan keluarga. Ingat, pahlawan tidak pernah mengemis ucapan terima kasih. Hanya pecundang yang berharap ucapan terima kasih. Saya John Sitorus, Insight.